Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat fitur filter. Jadi untuk fitur filternya di sini kita akan buat fitur filternya berdasarkan kategorinya. Contoh paling dasarnya mungkin kalau kita sudah punya 100 dokumen, contohnya di mana beberapa dokumennya itu memiliki kategorinya masing-masing. Contoh ada 10 dokumen dengan kategori JavaScript, kemudian ada 20 dokumen dengan kategori pertanyaan yaitu database, dan juga ada beberapa pertanyaan dengan kategori yaitu backend atau Express.js contohnya, atau Node.js. Itu 10 pertanyaan. Nah, di sini kita akan coba ngefilter berdasarkan kategorinya tersebut. Jadi kita akan ngefilter. Contohnya kita cuma ingin tampilkan berdasarkan kategori JavaScript saja, tanpa harus kita tampilkan yang pertanyaan dengan kategori database ataupun kategori Node.js. Nah, di sini kita langsung coba eksekusi saja ke dalam backend-nya dulu sebelum kita masuk ke dalam front-end-nya. Kita bisa masuk langsung ke controller, bagian Visual Controller. Kita bisa refactory fungsi kita yang question all in yang ada di sini. Nah, untuk melakukan filteringnya kita bisa gunakan yang namanya request query. Di sini kita bisa hapus dulu, dan yang ini juga kita bisa komen saja dulu, Ctrl/. Kita pertama ambil dulu semua request query-nya, cons, kita buat saja namanya query object, sama dengan kita bisa gunakan di sini berupa objek dan ambil menggunakan res parameter berdasarkan request query-nya yang kita masukkan nanti. Di sini kita bisa masukkan nanti lebih dari satu query dalam endpoint kita. Nah, selanjutnya kita akan buat satu fungsi untuk mengatasi query apa saja yang diabaikan. Ini kita buat berfungsi mengabaikan. Nah, query akan kita abaikan yaitu page dan short. Nah, page nanti untuk bagian pagination dan short itu untuk mengurutkan dokumen kita. Kita bisa buat cons di sini, exclude fill yaitu page sama short yang nanti kita buat query-nya terkhusus. Kita jalankan exclude fill titik, kita lakukan for each looping dari setiap elemen yang ada di dalam exclude fill-nya. Kita lakukan delete query object berdasarkan elemennya. Nah, jadi yang masuk di sini kita perlu masukkan dalam query objeknya nanti yang ada di sini. Selanjutnya kita bisa cek dulu isi dari query object ini dan juga request query-nya apa. Kita bisa lakukan di sini untuk lakukan testing dulu. Yang kita masukkan di console log. Kita bisa console log saja langsung. console.log dalam kurung. Kita coba cek nilai yang kita dapatkan dari request body-nya. Sama query objeknya, apa saja nilai yang kita dapatkan, seperti ini. Nah, di sini kita coba testing dulu di Postman. Kita jalankan aplikasinya seperti biasa, npm run dev. Oke, setelah berhasil jalan, kita masuk ke dalam Postman. Kita masuk ke endpoint question all-nya. Kita masukkan request query-nya dengan cara tambahkan tanda tanya. Habis itu contoh di sini kita masukkan saja kategori sama dengan JavaScript. Kemudian kita bisa koma. Kita bisa masukkan dan kemudian page kedua contohnya.
Jadi kategori JavaScript di page yang kedua di pagination-nya. Nah, ini kalau kita send. Nah, di sini akan tampil data pertanyaan berhasil ditampilkan, tapi sini kita fokus ke console log-nya. Kita masuk ke codingan. Nah, di terminalnya, di sini kita dapat query-nya. Nah, ini tanda tanya, yaitu request query yang kita masukkan. Nah, yang ini yaitu request query yang kita dapatkan, yang berupa objek, yaitu kategori, kemudian .2 JavaScript. Nah, di sini kita bisa oleh nih kategori JavaScript-nya yang kita dapatkan dari request objeknya, yang ini query object. Nah, kita bisa langsung eksekusi di bawah cons, dan di sini kita bisa komen. Kita buat saja dulu query sama dengan panggil modelnya question titik find berdasarkan query object yang kita dapatkan. Query, oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa eksekusi query-nya. Cons, kita sebut saja namanya query atau question data, sama dengan await query yang kita dapatkan. Nah, di sini kita tinggal uncomment yang di bawah. Kemudian kita coba testing lagi di dalam Postman-nya. Oke, di dalam Postman-nya kita coba buat saja untuk yang kategori ini, karena yang page-nya itu kita exclude atau tidak dimasukkan nanti. Ini kita coba send, apakah data kita cuman terfilter kategori JavaScript saja untuk pertanyaannya. Oke, di sini kita dapat datanya, yaitu semua pertanyaan, tapi yang kategorinya cuman JavaScript. Nah, tapi kalau kita hapus query-nya, kita coba nonaktifkan saja sini, atau kita bisa hapus langsung di dalam sini, atau bisa juga kita uncheck list yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kita coba send. Nah, kalau tidak ada query-nya atau request query-nya, dia akan menampilkan semua pertanyaannya, baik itu yang kategorinya database ataupun JavaScript. Tapi kalau kita pakai query-nya tadi, yaitu kategori JavaScript, jadi dia cuma ngefilter semua pertanyaan yang kategorinya itu JavaScript. Nah, di sini ada kategori selain kategori JavaScript, karena cuma ada satu pertanyaan saja dengan kategori JavaScript di sini. Oke, mungkin ini sedikit tentang fungsi dari filter berdasarkan kategorinya. Di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan pagination berdasarkan dokumen kita. Jadi kita bisa limit berapa data yang bisa kita tampilkan pada saat pengambilan datanya atau dokumennya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you in next video. Have a nice day and bye.